Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lodiana Syaan, NIM A1C319093 dari kelas reguler C. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi terhadap hasil dari angket observasi mengenai motivasi belajar fisika dari kelas 10 MIPA 1 dan 11 MIPA 4 terhadap prestasi belajar, di mana prestasi belajar ini ditunjukkan dari hasil belajar fisika mereka mengenai materi usaha. Jadi yang pertama saya akan menunjukkan data dalam bentuk Excel-nya. Ini dia. Nah, data ini data hasil dari motivasi belajar dan juga hasil belajarnya itu saya rangkum menjadi seperti ini totalnya, yang ini motivasi dan yang ini hasil belajarnya. Kemudian kolom bagian yang ini yang sudah saya blok ini kita kopikan dan kita salin ke bagian SPSS-nya. Nah, di sini sudah saya salin, ada variabel X dan juga variabel Y. Di sini kita klik dulu variabel view dan kita lihat bahwa yang variabel X-nya itu kita beri label motivasi belajar dan yang Y-nya itu labelnya hasil belajar. Kemudian kita kembali ke data view, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, linear, dan dependennya adalah motivasi belajar, independennya hasil belajar. Kita klik OK, dan kita lihat hasil outputnya. Ini hasil outputnya. Jadi ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel variables enter, model summary, ANOVA, dan juga coefficient. Jadi yang pertama itu kita lihat bagian yang coefficients-nya. Di sini ada unstandardized B, di mana di sini nilai konstannya itu 64,516 dan yang hasil belajarnya itu 0,045. Jadi di sini kalau misalnya kita terjemahkan konstantanya itu sebesar 64,516, ini menyatakan bahwa jika tidak ada nilai trust, maka nilai partisipasinya itu sebesar ini, 64,516. Dan yang regresi X-nya itu sebesar 0,045, menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai trust itu maka partisipasinya bertambah sebesar 0,045. Kemudian kita lihat lagi bagian nilai T-nya. Di sini adalah hasil dari T hitungnya, yaitu 0,747, dan nilai signifikansinya adalah 0,459. Kemudian saya share screen-kan. Di sini sudah saya catat hasil dari interpretasinya. Di sini kan persamaan umum untuk regresi sederhana itu adalah Y sama dengan A tambah BX, dan disubstitusikan. Tadi nilai A ini merupakan nilai dari B-nya yang konstannya, yaitu 64,516. Kemudian yang B-nya ini merupakan nilai trust-nya, yaitu 0,045. Dan di sini yang ini merupakan keputusan atau dasar atau syarat untuk menentukan uji regresi sederhananya. Nah, ini hasilnya, di mana T tabel sudah saya cari pada tabel distribusi peluang. Di sini yang untuk satu arah nilainya adalah 1,684 dan untuk dua arah itu 2,201. Nah, kita ketahui tadi nilai T hitungnya itu adalah 0,747. Jadi kita bisa lihat dari hasil T tabel dan T hitung ini itu adalah tidak berpengaruh. Dan kita lihat lagi bagian signifikasi dan probabilitasnya 0,05 itu lebih besar nilai signifikansinya dibanding
0,05 atau nilai probabilitasnya, sehingga dinyatakan tidak berpengaruh. Kemudian dari hasil outputnya tadi, saya kembalikan lagi ke output tadi. Dari hasil outputnya ini, itu kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan atau tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar atau prestasi belajar siswa kelas 10 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 4. Baiklah, demikianlah hasil dari penjelasan mengenai uji regresi sederhana terhadap terhadap motivasi belajar siswa dan terhadap prestasi siswa, yaitu yang ditunjukkan dari hasil belajar siswa tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.